Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali membahas tentang 4 basic asumsi dalam portfolio management berdasarkan Francis and Kim tahun 2013. Jadi, ada 4 asumsi yang diberikan ya menjadi dasar bagi portfolio management menurut Francis and Kim tahun 2013. Yang pertama adalah di sini asumsi pertama menyatakan seluruh investor diasumsikan melihat investasi sebagai distribusi probabilitas return. Maksudnya apa? Di sini dilihat investor ini punya kemampuan melihat berbagai kemungkinan return yang ada dari setiap jenis investasi. Nah, dalam asumsi tersebut, di sini diasumsikan investor ini tidak hanya punya all the information they need. Mereka punya setiap informasi yang mereka butuhkan, ya, tetapi juga diasumsikan mereka membuat keputusan yang rasional berdasarkan informasi tersebut. Ya. Jadi mereka punya akses terhadap informasi dan mereka melihat berbagai peluang mendapatkan return. Nah, di sini to achieve apa? To achieve maximum return per risk atau minimum risk per return. Itulah dua hal yang ingin mereka capai dengan kemampuan mereka melihat berbagai macam distribusi return yang tersedia. Tetapi asumsi tersebut ini terlihat tidak realistis. Kenapa? Karena kebanyakan investor do not have access to all information. Gak punya akses terhadap informasi to forecast the change price or return, gitu ya. Nah, di sini malahan ya secara realistik ya investor itu fokusnya kepada specific style of investment that might not be able to make rational decision. Mereka malah justru membuat keputusan investasi berdasarkan style tertentu gitu ya. Yang membuat mereka terkadang pilihannya tidak rasional. Rasional di sini tadi ya kembali ke sini. Ini adalah rasionalisasinya ya. Ini rasional, memaksimalkan return per unit risk ya atau meminimalkan risk per unit return. Nah, kadang-kadang mereka mengikuti gaya misalkan go for growth stock, glamour stock, green syariah stock dan seterusnya gitu. Nah, dan juga mereka, investor ini usually base their decision on estimates of most likely outcome rather than best and worst scenario as implied in probability distribution estimation. Jadi kalau dalam probability distribution ini skenario-nya adalah skenario yang best dan worst gitu ya. Tetapi di sini mereka lebih kepada most likely outcome, sesuatu yang paling mungkin terjadi. Jadi bukan semua kemungkinan. Ya, mereka akan berfokus kepada kemungkinan yang paling mungkin terjadi aja, most likely gitu ya. Nah, tetapi ternyata dalam realitas tersebut seperti tadi ya memilih investasi yang sebenarnya tidak rasional gitu ya, yang mengikuti spesifik style tertentu atau memilih yang paling mungkin terjadi, ternyata itu tidak menyalahi asumsi pertama yang mana tadi menyatakan investor itu punya kemampuan untuk melihat distribution of return ya. Tidak menyalahi probability distribution of return yang dimiliki oleh investor tersebut gitu ya. Di sini kenapa tidak menyalahi? Karena investor masih bertujuan untuk maximizing return and increase market value behavior. Nah, ini yang menjadi titik poin di dalam asumsi pertama ini. Perilaku realistis investor itu masih dengan tujuan memaksimalkan return. Okay? This also most likely still have elements of best worst outcome but in implicit way. Style most likely ini itu juga sebenarnya mirip-mirip lah dengan skenario best and worst, tapi ya ini di dalam bentuk yang implicit seperti itu. Jadi itu adalah asumsi yang pertama. Kita lanjut ke asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua, investor measures risk based on variable of return. Mengukur resiko dengan variabilitas return. Ya, yang mana variabilitas return ini adalah that is standard deviation or variance. Ya, di sini investor itu mengukur seberapa beresiko investasi itu dari fluktuasi return di masa yang lalu. Semakin tinggi fluktuasinya, semakin tinggi resikonya. Tapi praktiknya, ya, resiko ini on investment are compiled not only using standard deviation. Resiko itu dipandang tidak hanya dari sudut standar deviasi, ya. Tetapi juga investor menggunakan quality ratings that is consider the probability of default. Dia menggunakan ya rating yang diberikan oleh lembaga tertentu terhadap institusi tersebut, terhadap perusahaan tersebut ya, sebagai apa? Sebagai warning the probability of default. Sebagai peringatan perusahaan itu punya chance probability of default sekian gitu ya. Dan sebagai surrogate risk, indikator tidak langsung. Tetapi karena quality of ratings ini atau ratings ini itu sejalan dengan variability of return, biasanya ya yang nilainya bagus gitu ya, yang ratingnya A gitu ya, itu punya variability of return itu rendah. Nah, berarti kan sejalan nih. Then rational theory suggests that the second assumption of measuring risk using variance of return is still valid measures to quantify the risk. Berarti itu tidak juga menyalahi asumsi yang kedua, di mana ya lagi-lagi investor melihat resiko itu berdasarkan fluktuasi standar deviasi dari return di masa yang lalu gitu ya. Meskipun dia menggunakan pendekatan yang berbeda dengan melalui ratings. In real market, it is not usually the issue of the volatility of return, but rather achieving the most practical return given the circumstances. Alih-alih seberapa realistis atau praktis return tersebut bisa dicapai dalam situasi tertentu. Investor mempertimbangkan kemungkinan memperoleh hasil yang cukup baik dalam kondisi pasar saat ini. Gitu ya. Jadi nggak murni cuma ngeliat fluktuasi ini, berarti kita nggak boleh beli karena dia terlalu beresiko, nggak juga ya. Dia juga akan mempertimbangkan realistisnya. Gitu. Apakah return tersebut bisa dicapai dalam kondisi pasar tertentu saat ini? Gitu.
Artinya nggak strict terhadap kalau terlalu fluktuatif kita menghindar, nggak terlalu strict seperti itu ya. Yang ketiga, asumsi yang ketiga, keputusan investor hanya berdasarkan risk atau return. Investor make their investment based decision based only on the expected return and risk statistics. Meaning, apapun yang terjadi, investor itu dapat untung atau rugi sepenuhnya dijelaskan oleh expected risk and risk return statistic. Maksudnya gimana nih? Maksudnya setiap keputusan yang diambil oleh investor itu selalu berdasarkan risk and return. Kita lihat dalam prakteknya. Any other factors that could influence risk and return are assumed to be captured in these two statistics. Faktor-faktor lain itu diasumsikan itu sudah terserap dalam dua hal ini, risk dan return gitu. Nah, meskipun investor seems to oversimplify their decision by venturing into their preferred grouping or style investment, this grouping are assumed to affect the investment value and the variability of return investment seems to rationalize validity of assumption. Ya, meskipun ya banyak investor yang membuat keputusan berdasarkan preferensi atau kategori tertentu, contohnya green stock atau growth stock atau syariah stock, tapi keputusan ini dianggap mempengaruhi return dan risk, jadi lagi-lagi tidak melanggar asumsi risk and return. Ya, contoh misalkan growth stock, ya berarti dia mempertimbangkan apa return di situ. Dia pengen memilih saham-saham yang memiliki return yang tinggi dengan memilih growth stock. Ya, lagi-lagi berarti kan berdasarkan apa return, ya kan, dan berdasarkan risk juga. Gitu. Jadi hal-hal lain di luar risk return itu diasumsikan terserap dalam asumsi risk dan return ini. Yang keempat, ya. Asumsi yang keempat adalah di sini for a given risk investor prefer higher to lower return. Dengan tingkat risiko tertentu, investor tuh lebih suka higher return daripada lower return. Katakan risikonya itu adalah 5%. Prefer returnnya adalah 8% daripada 6% gitu. Dia akan milih yang lebih tinggi dengan risiko yang sama. In other words, all investors are risk averse. Ya, dengan kata lain, seluruh investor itu sebenarnya adalah risk averse, nggak suka risiko gitu ya. Like return, dia suka return dan nggak suka dislike risk gitu ya. Only take high risk if they offer higher return. How much higher return for each extra unit of risk averseness? Berapa banyak risiko yang dia inginkan ya berdasarkan untuk setiap tambahan satu extra unit risk itu depend on level of risk averseness dia. Nah, di sini here it is assumed that investors are able to explicitly discern. Di sini asumsikan investor itu punya kemampuan untuk melihat secara eksplisit ya the maximum return for each unit of risk assumed. Di sini investor tuh diasumsikan dia bisa melihat setiap return dari setiap satu unit risiko gitu ya. Tetapi dalam praktiknya the best achieve is to get satisfactory level of return given constraint and circumstances of the time decisions made. Dalam praktiknya yang dilihat itu bukan the highest return tetapi the satisfactory level of return. Jadi nggak selalu yang paling tinggi returnnya. Misalkan dari 8%. Kalau 8% itu susah dicapai dengan kondisi ekonomi saat ini, ya udahlah saya akan milih 6% aja misalkan. Setidaknya lebih tinggi sedikit daripada risikonya gitu. Jadi yang dalam praktiknya this satisfactory level of return ini yang dicapai gitu ya. Kenapa? Karena kita mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini nih, kayak gitu. Okay? However, a highly competitive and informationally efficient market it is possible to achieve optimization, and there is a far level of competition among manager and investor than the intent of outcome might be consistent with for assumption, gitu ya. Tetapi dalam kondisi efficient market hypothesis di mana informasi itu sudah tersedia di dalam pasar atau tercapture dalam pasar, bisa jadi ya level of competitiveness-nya itu meningkat dan bisa memaksimalkan return seperti itu. Nah, terakhir, keempat asumsi ini allow portfolio theory to explain and rationalize the risk return behavior of different portfolio under different condition. Jadi keempat asumsi ini ya ini menjelaskan rasionalisasi penggunaan risk and return ya perilaku risk and return behavior ya. Kita bilang risk and return behavior of different portfolio. Jadi di mana-mana portfolio itu pasti berdasarkan risk and return. Gitu. In real market, there will be event that affect portfolio management but cannot be explained by this four rational assumption. Ada kondisi-kondisi di mana ada perilaku yang tidak bisa dijelaskan dengan 4 basic asumsi tadi. Dan ini makanya dijelaskan dengan apa? Dengan behavioral theory seperti itu. Ya, contohnya, strive most likely risk return but focus on social impact. Ada orang yang pengen suka risk and return tapi dia juga ingin mempertahankan social impact. Ya, atau most investment strategies do not consider black swan. Tidak mempertimbangkan black swan. Ya, contohnya adalah global financial crisis 2008, terus COVID 2019 ya. Need to be considered that can mitigate adverse effect. Ya, jadi black swan ini juga harus dipertimbangkan kayak gitu. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari efek sampingnya.